Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus DKM dan jamaah Masjid Raudhatul Jannah, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kok nganging kurang sedikitnya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Semoga dibalik segala kekurangan amal kita, yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sudah sering saya menyampaikan bahwasanya belakangan ini banyak di antara saudara-saudara kita yang kembali mempertanyakan keabsahan peringatan Hari Besar Islam. Mereka kaget karena walaupun sudah berulang kali ada yang menganggap bahwa acara seperti ini bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi umat Islam Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama malah tambah semangat mengadakan peringatan.
Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, bahkan 1 Muharram pun peringatan. Lebih dari itu bukan cuma peringatan hari-hari keagamaan, hari-hari kebangsaan pun umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini adalah warga yang paling rajin mengadakan peringatan. Betul? Betul, Bu? Mana buktinya? 17 Agustus peringatan, 22 Oktober peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November, 25 Desember. Gak usah ikut-ikutan. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada ini yang di depan suka ngerokok enggak? Orang saya bukan ngambil rokok. Mohon maaf nggak sopan ya. Dibagi-bagi. Habis euy. Belakang berapa orang? Tolong Jidan itu di kantong saya kayaknya masih ada, kanan kiri belum kebagian. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada peringatan. Ada tulisan di bungkus rokok, peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan tiap hari Pak RT bakarin rokok. Tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok. Rokoknya sudah mati, RT-nya enggak mati-mati. Berarti peringatan itu hoak. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam ulama, tidak mengharamkan rokok. Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara kita Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, HTI, lain masalah. Itu soal perbedaan pendapat, kita sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan, betul? Prinsipnya apa? Yang doyan rokok terus ngisep rokok, yang gak doyan rokok gak usah makan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Sering saya sampaikan yang namanya peringatan itu asalnya kata ingat yang ditambah awalan per dan akhiran an. Jadi ada dua kesebelasan yang sedang bertanding, kedengaran suara tepukan dari kejauhan, orang bertanya, di dalam ada apa? Di dalam sedang ada Ada suami istri di Kirana sedang cekcok, kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang. Ditanya sama orang, di dalam ada apa? Kata anaknya, di dalam rumahku sedang terjadi Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang
diingat-ingat dan tidak ada orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Raudhatul Jannah mengadakan peringatan, berarti semua orang Kirana masih punya. Jadi kalau besok ada orang yang anti peringatan, bilang bid'ah peringatan, sesat peringatan, haram peringatan, tidak usah dilayani, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi dan ingin tambah cinta kepada Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu syarat orang yang dapat menikmati nikmatnya ibadah, manisnya iman. Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ana telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe wong iku bakal ngrasake legine iman. Paham enggak? Ngerti apa ora? Di sini ada orang Jawa. Allah nggak usah ngaku, kelihatan dari jauh kalau bibir tebel hidung pesek pasti Jawa. Ayat tilu perkara sisa jelema ngabogaan tilu perkara eta dina dirina maka eta jelema pasti bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti nggak? Paham nggak? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Betul? Tapi kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, manakah yang lebih baik baca Quran atau ngomongin orang? Mereka serempak menjawab baca Quran lebih baik dibandingkan dengan ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih baca Quran apa ngomongin orang, mereka saling berbisik satu dengan yang lain. Perasaan gurihan ngomongin orangnya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya manakah yang lebih laris di pengajian, mana yang lebih ramai dan lebih lancar di pengajian, orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam seribu bahasa tidak bicara walaupun satu kata, tapi supaya membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu di Pondok Cabe suruh baca Quran kebanyakannya mereka tidak tahu aturan dan tajwidnya, mereka tidak tahu mana idhar, ikhfa dan iklabnya, mana mad, mana kosornya, mana waqaf, mana ibtidaknya. Tapi kalau suruh ngomongin orang lancar semua, fasih semua, murotal nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu di Kirana insya Allah lain, saya jamin ibu-ibu Kirana lain dengan di Pondok Cabe. Alhamdulillah, di sini mah lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan dan AC Milan? Karena belum manis iman. Jadi kalau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kunci merasakan nikmatnya ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada selain keduanya. Saudara-saudara, Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suami, bisa jadinya hasil jebakan hansip dengan tetangganya. Allah tidak melarang seseorang cinta hartanya, cinta anaknya, jabatan dan kedudukannya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta istri, cinta suami, cinta anak, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak adanya larangan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Bu,
Di hati ibu ada rasa cinta? Kok lemah sekali Pak? Dia sudah tak mampu lagi bercinta denganmu. Di hati bapak ada rasa cinta? Wah masih kenceng, insya Allah bisa nambah bini. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh takkan hilang sampai datang. Aduh, Allahumma sholli wa sallim. Cinta ini punya daya, cinta punya kekuatan, cinta punya godaan, cinta punya kehebatan. Makanya ada yang mengatakan hidup tanpa cinta aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Ada rumusannya. Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa saja orangnya yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah. Siapa orang yang senang zikir kepada Allah, siapa orang yang cinta zikir kepada Allah, siapa orang yang sering dan rajin zikir kepada Allah, faqad futiha, maka benar-benar telah dibukakan lahu untuk siman apa babu mahabbatillah, pintu untuk dapat mencintai. Halo. Enakan pakai kabel biar nggak putus-putus ya. Jadi kuncinya tuh. Jadi kuncinya agar supaya kita dapat mencintai Allah, kita harus banyak zikir kepada zikir yang mana? Boleh pilih. Zikir ada dua macam, ada zikir jahar dan ada zikir khafi. Cempreng amat ya tukang obatku jadinya. Pengaturannya nah itu lumayan lah. Zikir yang mana? Boleh jahar, boleh khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena menggunakan suara lisannya. Apa zikir khafi? Zikir khafi tanpa suara tapi ada rasanya. Rokoknya sebelah sini yang ulun no. Oh no, belakang no. Ganggu aja sih lu ah. Bu, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar ada suaranya, khafi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, ayah dahar, ayah. Alhamdulillah malam ini Kirana berzikir alhamdulillah. Kenapa? Sebab Rasul pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tawhalummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya polisi, Allah punya pasukan tentara dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Apa tugasnya? Mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang kumpul di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tetapi malaikat Allah yang turun di sini bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan kumpul semua di tempat ini. Untuk apa? Sengaja mereka mencari-cari majelis zikir. Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang beriman berzikir, malaikat ikut pikiran. Ketika ada orang yang beriman baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan saat nanti kita membaca doa, insya Allah malaikat semuanya mengaminkan doa-doa kita. Allahumma
Tahukah kita malaikat menghamparkan sayapnya sambung menyambung sampai ke langit sambil berkata halumu ila hajatikum. Wis pan kon jaluk apa kene jaluk apa jawi sin jawi wirang-wirang ketak kono mari Gusti Allah bakal dimana apa bakal kene Jawa Timur muka-muka yo kene. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata pak jadi tanah jadi harapan aing ku aing bajangan kalau ayang naon sia tong era-era tong sieun sia bakal dijabah naon ka hayang sia kalau penting ieu dia ngerti teu? Silahkan kalian minta kepada Allah tempat ini apa yang kalian inginkan kami akan sampaikan kepada Allah. Saya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian semuanya. Allahumma. Semua orang yang berada di tempat ini diaminkan malaikat, insya Allah urusannya beres. Karena apa? Karena malaikat ikut jadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Karena dikerjain sama tim. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Waktu jalan yang pertama, maulid kasih sambutan, Islamiyah kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, ada orang mati walaupun gak kenal, ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang maulid di Rodotul Jannah, gitu nongol-nongol, acan, teu muncul-muncul, teu omong-omong. Makanya kita doakan malam ini seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan wakil rakyat yang datang malam ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Mereka wakil rakyat dan tokoh masyarakat yang datang cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Sallu ala Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, Rasulullah pernah mengatakan idza marartum biryadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hailaku dzikri, riungan zikir. Jadi tempat ini bukan cuma namanya doang Raudhatul Jannah, tapi benar-benar kata Rasulullah, tempat ini sekarang sudah menjadi raudhah, taman di antara taman-taman surga. Orang selama ini menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Kita beranggapan selama ini bahwa yang namanya raudhah cuma satu yang di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, di mana saja ada orang yang bersalawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, di Madinahkah dia, di Mekahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Kirana ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Bunga-bunga ini siapapun tahu ini bunga plastik buat ngibulin penceramah. Ini bunga bohongan semua. Tapi karena malam ini berada di taman surga, ini bukan bunga sembarangan. Ini adalah bunga sur. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga segar apa layu? Segar apa layu? Kata siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Bu, mungkin di antara ibu-ibu yang datang malam ini ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun. Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebenarnya dia adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majlis maulid malam ini, dia bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah dia adalah bidadari sur yang sebentar lagi masuk sur. Walaupun raudhah yang di Kirana ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya putih mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Ada kudung putih enggak? Karena ini taman surga, anak-anak kecil kita betah walaupun gak ada makanannya celan-celan, remajanya betah walaupun mungkin berangkat sambil pacaran, yang tuanya betah walaupun sebagian cari makanan, ibu-ibunya betah, bapaknya betah, kiainya betah, ulamanya betah, aparatnya semua betah, bahkan malaikat-malaikat Allah di tempat ini kumpul semuanya betah. Kenapa? Sebab ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga.
Adakah mereka yang tidak betah di tempat ini? Ada. Siapa mereka? Setan. Kenapa? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang baca Quran akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan. Begitu ada orang yang baca doa, setan akan kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada jamaah yang usil pulang duluan. Jangan-jangan jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah malah ada ibu-ibu yang ngobrol sendiri dengan teman-temannya nyender di pagar depan masjid, orang itu berarti sudah kerasukan. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang tidak rela dengan perbedaan pendapat. Dia menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama, dia menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur, maulid Nabi. Pak RT, kita tidak usah melayani soal-soal seperti ini, karena kita umat Islam sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Betul? Prinsipnya dua, sesama umat Islam walaupun beda pendapat dan pendapatan harus saling menyayangi, saling tai lagi. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, saling menghargai, saling menghor. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia disalah-salahkan, amaliyah kita dibid'ah-bid'ahkan, mereka terus di muka umum menyerang dengan mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah. Bangkitlah umat Islam Indonesia, bangunlah bansernya, bangunlah remaja masjidnya, bangunlah majelis taklimnya, bangunlah aparatnya, kompak dan serempak seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim ketika digoda oleh setan. Thumma awwayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya, belum dikerjakan setan datang. Bro, manggil Nabi bro. Padahal mestinya kalau manggil seorang nabi itu minimal sayyidina, tapi setan kan anti sayyidina. Jadi kalau besok ada yang mengharam-haramkan baca sayyidina, bro, apa set? Saya dengar katanya kamu suruh nyembelih anak kamu ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Di Kirana. Enggak. Di mana? Dalam mimpi. Tahu nggak bro? Yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh nyembelih anak kamu itu setan, padahal dia sendiri. Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Rimen Kang, gogol bos. Ini goblok nemen karo wong tua gagal. Yuk, gagal tapi iya tua tapi galak bos, macan. Setan datang ketemu Ismail. Apa mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan di sebelah sama bapak kamu? Sudah dengar. Kamu tahu nggak itu bukan perintah Gusti Allah. Bisa jadi bapakmu aja bikin-bikin karena khawatir kamu minta duit bakal beli motor buat trek-trekan. Ismail tidak mau banyak bicara.
Siapapun orang yang mengganggu ibadah kepada Allah, program dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepalanya pakai ban skuter, bajunya pakai daster, pasti setan. Ismail ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Riben kan? Bakal maning bos. Asli goblok namun kan bocah cilik gagal. Iya bos. Main tak bocah cilik tapi tangannya mencicil matanya mendelik. Dia mau diserampang waktu ping pitu kasih bengkek gegerinyong kowe ora rasa kena bos. Ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Sesama setan pasti ngerti. Akhirnya setan nemuin ibunya Ismail, Siti Hajar. Positif. Apa tan? Apa kamu sudah dengar suamiku akan sembelih anak kamu? Sudah dengar. Ingat Pak Siti, waktu anakmu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini, dia pulang ke rumah bini tuanya noh. Ibu kasih. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya dia bawa oleh-oleh, kok malah mau disembelih? Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Tapi karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, Siti Hajar tidak banyak bicara. Dia ambil batu, lempar setannya, minggat lapor sama bosnya. Bimen Kang? Bimen Kang? Kok jadi banyak setannya? Ayatnya, jangan cari hadisnya. Ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, habis lempar setan, aus juga. Setan. Udah. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Kirana. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi ya Allah. Siapa yang datang? Masya Allah, lurahnya datang. Ada Pak Lurah? Mana Pak Lurah kita? Sudah berpulang. Oh wakil. RW-nya datang. Ada RW? Para RT-nya datang. Ada RT? Warganya semua datang kompak. Ya Allah, para ibu duduk hempak di bawah. Lah itu kenapa ada ibu-ibu yang jilbabnya kuning duduk di belakang kata, depan masih kosong? Itu sih beritanya karena jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Kirana semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala aku tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dikirana minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Kirana ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara pengajian duduk ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri kipas-kipasan. Ada yang netein bocah kelihatan. Bahkan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti orang Kirana akan histeris jeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Gusti Allah dawuh, "Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Seksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lenggah ana sak ngarepe masjid Raudhatul Jannah wis tak ngapura dosa-dosane.
saksian ku anjeun malaikat eta jelema nu dariuk di hadapan masjid Raudatul Jannah geus dihampura dosa-dosana ku kami. Saksikan wahai malaikatku, mereka yang duduk di halaman masjid Raudatul Jannah, dosa mereka semua sudah ku ampuni. Ada malaikat interupsi. Ya Allah, boleh tanya? Boleh, mau nanya apa Kak? Apa mau nanya urusan soal ijazah? Itu bukan urusan saya. Itu orang kurang kerjaan, apa nanya pik 2, itu urusan orang lain juga. Kan tidak semua yang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semua yang datang tempat itu baca Quran ayat kitab sucimu. Tidak semuanya bersalawat pada nabimu. Bahkan tidak semuanya orang sibuk mendengarkan pengajian tentang agamamu. Ya Allah, memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami melihat tadi awal acara ada orang-orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya ya Allah? Dan sekarang turun nyari-nyari kopi. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikatku, orang yang kumpul di situ semua itu orang-orang baik. Siapapun yang bergabung dengan mereka, duduk di samping mereka, bersama-sama dengan mereka, hatta tidak mendengarkan pengajian, termasuk yang ketiduran, termasuk warung yang masih buka nunggu ada pembelinya, tidak rugi. Kenapa? Dosa mereka semua sudah kuampuni. Indah apa indah? Lah kumpul ngene indah, kok ada yang bilang bid dan cok. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu indahnya kumpul kita malam ini, begitu hebatnya zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya kekuatan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa bahwa kita punya otak dan otot ada kekuatannya. Tidak, pada saat manusia tidak mampu lagi otak dan ototnya, zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Lihat Kanjeng Nabi Adam, Mbah Kakung, Mbah Putri kita semua. Pengantin baru punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambra-mambra, bumi subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertola harjo, lubak libuk loba lebokeun, bruk di juru buruk dipantok ngalayah di tengah. Orang masih meneng baik kok. Bahagia rumah tangganya pengantin baru, Allah cuma pesan dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silakan kamu nikmati semua yang tersedia yang aku berikan pada kalian berdua. Tetapi satu pohon ini, walaupun dia ada di kebunmu, ada di halamanmu, cair dengan tanda tangan dan stempelmu, atau dia berada di wilayahmu, jangan kamu dekati dia. Apalagi kau pagar seperti yang di Tangerang atau lautan. Jangan. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini setan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Dia lawanmu dan lawan istrimu. Dia rivalmu lawan musuh politikmu. Awas, yang diinginkan cuma kejatuhanmu. Bisa saja yang diganggu wapresmu, tapi sebenarnya targetnya adalah pemerintahanmu. Hati-hati, jangan bergaul dengan setan. Jangan masukkan dalam kabinetmu. Jangan terima usulan saran-sarannya. Waspada, kalau perlu jangan bertemu dengan dia, sebab dia sangat berbahaya. Tenang Adam dan Hawa. Tahu-tahu setan silaturahmi. Kok setan silaturahmi? Ya, setan itu makhluk yang paling rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada. Betul apa tidak? Orang kagak pernah ke masjid giliran pemilu, ngabring ke masjid, betul?
Kenapa setan bisa masuk ke dalam surga? Bukankah surga ada bansernya? Bukankah surga ada polisinya? Bukankah surga ada khazin, ada penjaganya? Ya, konon saat itu setan ada kendaraan yang namanya ular. Ular yang biasa masuk ke dalam istana, dia numpang masuk ke dalam perut ular. Kenapa bisa masuk istana? Ada kendaraan politiknya. Loh kenapa? Memang partai politik itu kayak ular rata-rata. Masuk ke dalam bertemu dengan Adam, diskusi agama yang dibahas ayat juga, wahyu Allah juga, cuman tafsirnya beda. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Betul, ayatnya wala taqroba ya Dam. Iya. Kok kamu tahu dari mana setan? Dari YouTube. Kamu tahu maksudnya Dam? Tahu. Aku tidak boleh mendekati pohon itu. Adam tidak sadar mulai mendengarkan masukannya karena iblis sudah jadi salah seorang menterinya. Main dengar-dengar aja. Bukan itu maksudnya Dam. Apa maksudnya? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Justru Dam, kalau kamu mendekati pohon itu, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Bukan tidak boleh, itu maknanya. Jadi makan aja langsung. Ala orang andal ini janji tok, itu kan sekiranya tani apa-apa. Akhirnya setan sumpah. Memang tim sukses suka sumpah buat nambah biaya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, sungguh aku ini hanya menasehati kamu saja. Iyalah, kok jadi dewan pertimbangan ya? Karena mendengar sumpah akhirnya Adam percaya. Kenapa? Sebab Adam tidak pernah membayangkan ada orang yang bersumpah tapi bohong. Kenapa? Sebab Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau pernah nonton TV One satu kali saja Adam menyaksikan ada orang yang datang naik Mercy, lehernya pakai dasi, kepalanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, malah ternyata korup kayak si itu yang jam tangannya 11 miliar. Ngiri loh. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh. Masya Allah, sedihnya luar biasa. Bu, di mana sih orangnya? Kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya kaum bapak nih, kalau bapak kehilangan bini sedih apa tidak? Bu RT bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada kos, sudah siap pemain cadangan. Masya Allah. Asal datang waktu siang Adam bersenandung, kata orang Sunda mah. Kleng deng dek buah kopi raranggeyan ken anu dewek. Aduh, ceida eta. Kleng deng deng kamarang kakaranggean kenjang dewek hiji ge teu kabagean. Begitu malam datang bersenandunglah dia, yen ning tawang ana lintang cahayu. Aku Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih.
karena sang primadona telah pergi. Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya akan kutukar dengan bunga 1000 bunga desa raih entar. Ini sono makin lama makin gak kedengaran nih. Bagaimana urusannya nih? Dinormalkan lagi biar suara saya keluar nih. Untung saja mereka tidak diterkam binatang buas. Ini ramai amat ya. Ini pasti nurun emaknya nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hawa yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh. Sakitnya tuh. Kalau ada ceramah belum selesai pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi dia tidak tahu alamat baru istrinya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget. Untung Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Diijazahkan langsung oleh Allah bisanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung. Apa yang diterima Adam? Istighfar. Kayak apa lafadznya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusa wa ilam wa tarhamna Pendapat kedua mengatakan ada tambahan bahwa kanjeng Nabi Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Adam melakukan kesalahan di dalam surga, bertobatnya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan tawassul. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tetapi ketika ditegur, diinterpelasi oleh Allah, setan tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Aslinya setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawassul, memusyrik-musyrikan tawassul, jangan tersinggung, mungkin orang itu kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Alhamdulillah ibu-ibu di sini rajin tawasulan ya Rabbi bil pindah ke Jawa ya Rabbi bil Mustafa
ya wasi'al. Balik lagi ke hadroh, siapa hadrohnya? Ya pada turu. Dan ada apa tidak? Nggak komplit, nggak bisa, harus komplit ya. Ini ciri nih seragamnya belum bayar. Corongnya saya aja yang bunyi, yang boleh bunyi mic cuma satu ini. Nanti ibu-ibu kompak ya Bu. Saya ingin mendengar betapa jeleknya suara ibu-ibu itu ya. Yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akhirnya tanpa Google Maps
tanpa Sherlock, tanpa kiriman lokasi terkini, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai ke Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya yang sedang rindu memanggil-manggil dia. Begitu nengok langsung jadi bojone kayak, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana sih? Dari tadi juga di sini, cuman gak ada air putih sampai sekarang. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Pantesan dari kemarin aku mimpi terus bang. Mimpi apa? 3 hari saya mimpi terus bang. Mimpi apa sayang? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan, sakit karena perpisahan, kebahagiaan yang hilang. Allahumma sholli wa sallim. Cehinun. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Makanya ibu kalau seret rezeki sulit ekonomi ngaco salah kijeng aki-aki, jangan salahkan suami. Sadar diri, koreksi diri, tobat pada ilahi. Kenapa? La yanzilul bala illa bidzambin wa la yadhhabu illa bitaubatin. Bencana tidak akan turun kecuali karena dosa manusia, dan dia tidak dicabut kecuali mereka bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Bu, ibu punya dosa? Bapak punya dosa? Ibu punya kesalahan? Kalau punya dosa, tobat. Kalau salahin, dosaku sangat banyak Kiai, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar Kiai, lebih besar lagi ampunan Allah. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan pembunuhan terhadap anak buah Fir'aun, nyatanya dia akan jadi kanimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengumur hidup anak perawannya sampai mati depan matanya, nyatanya dia akan jadi khalifahnya Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan yang banyak langganan, nyatanya dia akan jadi waliyatullah? Bukankah Syekh Hatta Batul Ghulam juga seorang tukang bobok, tukang tarok, tukang mingsatkeun androk, tukang ngerojok, nu segar sendok sebelah pojok anu ngaranna moh? Nyatanya dia akan jadi waliullah. Kenapa? Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tobat pada Allah Subhanahu. Kira-kira kalau minum air kelapa diangkat malu nggak gue ya? Bareng-bareng ya Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sok tukang corong, sebenarnya. Wah, sare saya tamat euy.
Janganlah ragu padaku, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sallu ala Muhammad. Dialah pengasih kepada janganlah ragu padaku, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Insaflah jika dirimu bernoda dunia, untuk makhluk dengan tiada terduga dunia ini kita kembali ke asalnya menghadap. Dialah pengasih kepada la 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 la. Janganlah ragu padaku, betapa kuasa. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa di dunia dan akhir masa. Masaknya Masya Allah, ini lagu Bu. Lagunya siapa? Lagunya Ida Laila yang sudah wafat berapa tahun lalu. Ada juga The Lloyd. Itu iramanya walaupun Melayu, walaupun bahasa Indonesia, tapi maknanya nancep di hati kita, betul? Daripada kadang-kadang ibu-ibu pakai lagu bahasa Arab orang arti. Saya senang lagu Arab, ke Mesir pun yang saya cari apa? Museumnya Ummu Kalsum. Saya borong semua Ummu Kalsum tuh. Mulai dari CD-nya, kasetnya, sampai kitabnya saya borong. Tapi kalau orang ngerti jangan dikira lagunya selawat semua. Ibu-ibu kan gitu kadang-kadang. Pengajian pagi-pagi. Bila Israel datang memanggil jasad jadi bujur. Tuh kan. Di pembaringan bukan pendaringan. Lu mah kompor mulu dipikirin. Jam 10 ustazah belum datang, ganti lagu.
Siapa ingin ke surga pintu semau tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga. Jam 11 ustaznya belum datang, ganti lagu Arab. Ghanni syuwaya syuwaya ghannini wa khudh 'ainaya. Yang di belakang Allahumma sholli wa salim. Lu mau orang ngerti itu ghanni ini emang lagu Arab, cuman lagu cinta. Poindun orang ngerti bahasa Arab, dikiranya selamat baca ghanni, nangis depan mimbar. Yang di belakang nimpalin main tembak baik Allahumma sholli wa salim. Ghanni li syuwaya syuwaya, bernyanyilah sayang untuk aku sedikit saja. Wa khudh 'ainaya, tataplah kedua mataku dalam-dalam. Nah coba, itu laki mata keranjang dinyanyiin begitu. Udah ganti aja Maimunah, ganti dah Maimunah pakai lagunya Rafiq Darto Wahab aja. Wilhu awinta wala jama'atana layali. Yang di belakang nimpanin juga Allahumma sholli wa salim. Itu biar wilhub lagu Arab, itu lagu cinta. Wilhub minta mana? Cinta antara aku dengan dirimu. Lau jama'atana layalin. Alangkah indahnya jika malam-malam seperti ini kita duduk berduaan. Lah coba, itu namanya minyak babi cap onta. Mendingan minyak onta dah tobat pada Allah. Istighfar adalah pintu rizki. Sampai Nabi Nuh mengatakan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia akan curahkan hujan yang penuh berkahan. Wa yumdidkum bi amwalin, kalau kamu sudah istighfar, lebar hartamu, banyak kekayaanmu, wa banin, dan sehat soleh anak-anakmu. Kurang apa coba? Wa yaj'alakum jannatin, dia akan buatkan untuk kamu kebun-kebun subur. Wa yaj'alakum anhara, nelayan juga akan panen. Istighfar. Alhamdulillah, saya dengar ibu-ibu di Kirana rajin istighfarnya, betul? Dia bukan cuma di masjid, di majelis taklim istighfar, di rumah ge istighfar mulu. Anak bandel di kampung jebret, astagfirullahaladzim. Laki orang pulang-pulang gapleh mulu, pos ronda tendang pintu jebret. Listrik natnit belum bayar. Pengajian setengah 12 belum bubar. Lanjut ayai. Jam 2. Istighfar ya Bu. Nanti wiridnya istighfar, kapan waktunya, berapa kali, itu khusus nanti Pondok Cabe bawa ayam hitam. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dai terkenal, seorang wali terkenal, tapi dia kapok. Kenapa? Karena 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Ini karena malam ini maulid ini yang datang 4 orang, kira-kira ceramah apa gapleh mendingan? Emang gapleh berapa orang? Lo tahu lo ya? Yunus kabur ke luar negeri, naik perahu, jalan-jalan bikin partai baru. Begitu naik perahu, perahunya goyang-goyang, oleh hampir tenggelam karena keberatan. Akhirnya apa? Disepakati, yakin pasti ada orang salah di kapal ini. Akhirnya bikin undian. Begitu diundi, yang keluar Yunus. Dah, orang kaget. Rasanya tidak mungkin masa Yunus keluar. Yunus kan Kementerian Agama, masa bikin salah. Masa iya mangkir orang Departemen Agama nyolong duit haji, nggak mungkin lah.
Diundi lagi, keluar Yunus lagi. 3 kali diundi, keluar Yunus. Kesepakatannya apa? Siapa saja yang dianggap bikin berat di kapal ini harus ditenggelamkan, dilemparkan dari kapal. Artinya apa? Kalau satu negara keberatan ekonominya, mahal biayanya, gara-gara ada yang bikin berat ekonomi, tenggelamkan yang bikin berat. Siapa mereka? Yang minta tambah 50 juta tiap bulan, tenggelamkan. Setuju? Gandeng siapa? Akhirnya Yunus dicemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Masya Allah, tidak ada yang bisa menolong dia selain jeritan pada Allah. Apa yang dilakukannya? Dia punya jimat sakti mondrogono matak ajika seten. Apa yang dibacanya? Baca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni. Bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pendek doanya, ringkas wiridna. Dedeting nu prihatin rukman terakhir kabendon, sedih mana nakalangkung teu eureun nangis, angkat sakaparan-paran kawas anu keur gundam. Sedih sorangan. Datang pertolongan Allah. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapannya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, tidak sedikit pun ternoda. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu doa Nabi Yunus itu ampuh buat dia sendiri atau buat kita juga? Turunkan ayat kata wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Jika orang yang beriman satu saat hidup dalam kesulitan, hidup dalam himpitan, hidup dalam kesempitan, dia baca tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah. Izinkan saya bertanya, ada Pak RT? PRT yang datang beriman apa tidak? Berarti doa ini ampuh diamalkan Pak RT. Besok Minggu ajak Pak RT ke kebun binatang Ragunan, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Kirana kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Sesampai di dalam, Pak RT membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT, habis malah macannya bilang alhamdulillah. Ini gabus pucung juga romannya nih. Yakin? Yakin? Yakin sakti apa mati? Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anak dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Tapi karena tidak cocok dengan orang tuanya dan negaranya, ditangkap dia. Ketika ditangkap tidak mengerahkan jamaah, tanggung jawab sendiri maju ke depan. Begitu ditangkap, diputuskan Ibrahim bersalah, dibakar api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur, tetapi tidak dengan Ibrahim. Sebab Ibrahim punya jimat matek aji kaseten sakti mondrogono nganggo klambi Antasena. Antasena itu antaso inuna, anjeun Gusti anu ngaraksa abdi sadaya. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, Ibrahim keluar telecet-lecet, tececel-cecel, tehidung-hidung. Kenapa? Karena Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Ketika ada rumah warga yang kebakaran, datang mobil pemadam kebakaran, tiba-tiba muncul. Pak RT bertanya, kemana mobil? Nyemprot. Pak RT, minggir. Kenapa Pak RT? Gua bilang lu minggir. Ya kenapa? Karena mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Kok begitu Pak RT? Sahih di riwayat Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar, dia tenang di situ, diam di situ, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan manggil semprotan mobil. Ya, tapi kan saya nggak berani Pak RT, makanya gue bilang loh, entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba datang Bu RT. Dengan langkah cepat dan gontai, kedua tangan suaminya itu pun ia gapai. Dengan sedikit harap-harap cemas, ia berbisik di telinganya, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Dengan muka sedikit memerah dan nada agak marah, berkatalah Pak RT kepada istrinya itu, baru kini kusadari betapa lemahnya imanmu itu. Biarkan aku seorang diri, pergilah engkau dari sisiku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran, dan Pak RT pun jelek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah, dan seluruh masyarakat Kirana berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Yakin? Mantap? Amalkan. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria dan istrinya. Nabi Zakaria umur 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin, 50 tahun kawin belum punya anak. Malah di Kirana ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria mohon pada Allah, akhirnya diijabah, tapi ada syaratnya. 1, Allah tukaliman nasa salasata ayamin illa ramzah. Tapa wicara ora kekandha kelawan pepodo lawase 3 dina kejaba nganggo asta salira. 3 hari lamanya kamu tidak boleh bicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Ini ibu-ibu kalau doanya ingin ampuh nih, tolong perhatikan. Nih ngaji kelihatannya nggak serius, padahal emang agak serius ngomongnya. Tapi insya Allah jangan ngobrol. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyak zikirlah pada Tuhanmu. 3 hari 3 malam tidak ngobrol, tapi banyak zikir pada Allah. Percis ibu-ibu di Kirana jarang zikir, banyak najis aing mah. Yang ketiga,
Wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Istrinya nenek-nenek 80 tahun tiba-tiba met ren bun ngendok. Emang bebek apa? Mendut hamil. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria mengamalkan tasbih. Ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian diamalkan dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek ini yang saya sebut pangkatnya bukan orangnya. Siapapun RT yang datang malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun RT yang datang malam ini panjang umurnya, berlimpah rizkinya, tambah istrinya. Mudah-mudahan RT yang datang malam ini semuanya tahun depan diangkat jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Yang pertama, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, banyak zikir kepada satu zikir. Yang kedua, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Rasulullah. Kalau ingin mencintai Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya, baca riwayat hidupnya, banyak selawat kepadanya. Masya Allah, gak terasa udah jam 1 ya. Udah kita potong saja karena ibu-ibu kesianan duduknya udah pada selonjor begitu. Lanjut apa cukup? Ya kagak tamat, biarin ngajanya. Udah cukup ya, cukup. Intinya zikir dan sholawat. Dengan zikir insya Allah hati menjadi tenang, dengan sholawat jalan menjadi terang. Malam ini kita mengadakan peringatan Maulid di sini dalam rangka agar supaya kita tambah cinta, tambah sayang, tambah takzim kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah ala ini waktunya sudah jam 12. Kita semua harus istirahat ya Bu. Moga-moga semua panitia diberkahi rizki dan umurnya. Moga-moga semua yang datang sampai selesai acara diberkahi rizki dan umurnya, dikuatkan akidahnya, disemangatkan ibadahnya, diperbaiki akhlak turunannya. Allah Subhanahu wa taala persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Dan terakhir, Rasul meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Nah, apapun yang kita lakukan sebaiknya berdasarkan dengan Quran dan sunnah sesuai yang dipahami oleh para ulama. Nah, di antara yang bisa saya persembahkan malam ini adalah kitab munajat, kitab doa terbaik seluruh dunia. Tolong disiapkan di sini. Ini teman-teman saya dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, daripada suka
mereka sudah mengamalkan semuanya, alhamdulillah. Tinggal nanti di sini silahkan dibuat majelis munajatnya disambungkan, siapkan airnya tiap kumpul, nanti air dan garam yang bekas munajat itu hasil munajat siapkan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah. Jika ada rumah yang diganggu oleh jin dan lain sebagainya, ditaburkan saja garam di rumah kita, insya Allah bisa aman semuanya. Jika ada orang yang sakit, bagi airnya siapa saja, syaratnya tidak dijual. Syaratnya tidak dijual, harus gratis lillahi ta'ala. Ini kitab munajat ini bisa diamalkan untuk apa saja bisa. Kalau ibu kebetulan punya anak yang sakit, terus tiap hari minumkan munajat. Kalau ada gangguan jin, orang kesurupan, bacakan munajat. Dan kalau suami sulit bangun tahajudnya, cukup ibu siramkan air munajat 1 ember di mukanya. Ini kitabnya tidak banyak, saya juga tidak menjual ya Bu ya. Ibu siap-siap diambil saja, mungkin di belakang di situ, nanti bayarnya di situ juga. Tapi insya Allah jangan takut nanti dibayarin sama Pak. Wah, mati RT diginiin mah. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur sehat badan kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.